Pernah gak sih kamu ngerasa waktu kamu lagi antri, tiba-tiba barisan di belakangmu makin lama makin dekat, padahal gak ada yang gerak? Malam hari bayangan orang bisa kelihatan lebih tinggi, atau kenapa di beberapa tempat antrian tiba-tiba terasa penuh, padahal kamu cuma lihat siluet-siluet hitam yang berdiri diam seperti patung. Malam ini Rika akan mengalami salah satu antrian paling aneh dalam hidupnya, dan kamu bakal ikut merasakan ketegangannya. Siap, jangan kedip, karena kita masuk ke antrian bayangan di depan warung Bu Lastri. Hai teman-teman, selamat datang di channel Rebian, program Misteri Kita. Tempat cerita seru, penuh imajinasi, misteri lucu, dan tentu saja pesan moral baik buat kita semua. Namanya Rika, kelas 5 SD. Dia anak yang pintar, lucu, tapi kalau soal antrian, bisa langsung cemberut. Menurut Rika, antri itu buang-buang waktu. Kalau bisa cepat, kenapa harus nunggu, ya kan? Pada malam itu, sekitar jam 8 lewat sedikit, Mama menyuruh Rika ke warung Bu Lastri buat beli telur. Cuman itu aja. Tapi Rika nggak tahu kalau warung kecil di pojok gang itu akan berubah jadi tempat yang bikin bulu kuduknya merinding. Rika berjalan sendirian. Lampu jalan cuma ada satu di ujung gang. Sisanya gelap. Tapi Rika santai, dia udah terbiasa keluar malam buat beli jajan. Begitu Rika belok ke arah warung Bu Lastri, dia berhenti. Di depan warung berdiri barisan yang panjang. Orang-orangnya diam, gak gerak, gak bersuara. Dan yang paling aneh, semua orang di antrian itu cuma kelihatan sebagai bayangan hitam. Kok gelap sih? Bayangan-bayangan itu berdiri membelakangi satu-satunya lampu jalan. Jadi wajah dan badannya gak kelihatan sama sekali. Terlihat seperti siluet hitam panjang. Rika mencoba maju satu langkah. Dan tiba-tiba salah satu bayangannya bergerak sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup buat bikin Rika mundur lagi. Aku cuma mau beli telur. Rika merasa semua bayangan itu sedang menatapnya, padahal mereka gak bergerak. Tapi rasa gak enak itu semakin kuat. Rika terdiam sebentar. Ia mundur, tapi lalu ia sadar satu hal yang bikin nafasnya hampir berhenti. Barisan itu semakin dekat. Tidak ada yang jalan, tidak ada yang melangkah, tapi jarak antara Rika dan bayangan makin pendek. Dan di detik itu Rika sadar antrian malam itu bukan antrian biasa. Rika mematung. Tangannya yang tadi menggenggam uang 1000-an jadi ikut bergetar halus. Warung Bu Lastri masih terbuka. Lampu kuning remang. Tapi pintunya tertutup setengah. Seperti dijaga oleh barisan bayangan yang aneh itu. Rika mencoba meyakinkan diri sendiri. Pasti ini cuma orang-orang yang lagi antri belanja. Biasa aja. Tapi kalimat biasa aja itu sama sekali tidak membantu. Rika memberanikan diri membuka langkah. 1, 2, 3. Lalu Rika menghentikan nafas. Salah satu bayangan terdepan seperti mengangguk. Padahal bahunya tidak bergerak. Kepalanya tidak jelas. Bentuknya cuma siluet hitam. Tapi Rika yakin bayangan itu baru saja menunduk sedikit. Jangan-jangan dia sadar aku ngeliatin. Pikiran Rika mulai meliar. Dia membayangkan bayangan itu berbicara. Adik, jangan nyerobot ya. Kami duluan. Enggak, aku gak mau nyerobot. Aku cuma mau beli telur. Tentu saja bayangan itu diam saja. Imajinasi Rika yang berlebihan yang membuatkan tegang. Tiba-tiba angin lewat. Bukan angin biasa, angin malam yang dingin. Yang suka bikin baju atau rambut bergerak sendiri. Dan itu membuat satu bayangan di belakang tampak seperti melangkah maju.
dia maju dong. Padahal itu cuma jas hujan yang dipakai orang itu. Tertiup angin. Tapi dari jauh, bentuknya berubah menjadi mengerikan. Rika akhirnya mengambil keputusan paling logis menurut otaknya malam itu. Bukan kabur, tapi menyelinap lewat sisi kiri barisan, supaya bisa ke depan lebih cepat. Aku gak nyerobot, aku cuma lewat pinggir. Lewat pinggir kan? Boleh? Rika menunduk, melangkah pelan, setengah jongkok, badan miring sedikit seperti ninja. Dia sudah berhasil melewati 2 orang, lalu 3 orang, tapi kemudian Rika menabrak sesuatu yang keras. Aduh, apa tuh? Itu adalah kaki kursi plastik di depan warung. Masalahnya suara duk tadi membuat seluruh bayangan seperti menengok ke arahnya. Rika membeku, matanya membesar. Bayangan-bayangan itu tampak berputar ke arah Rika. Padahal sekali lagi mungkin mereka cuma menyesuaikan posisi, tapi Rika melihat seperti sebuah gerakan serempak yang pelan dan menakutkan. Jangan-jangan mereka marah aku nyerobot lewat samping. Rika kembali mundur, terlalu tegang sampai kaki-kakinya sedikit oleng. Keringat mulai muncul di tangan Rika. Uang receh 1000-an yang dia pegang pun jatuh. Koin itu menggelinding pelan dan berhenti tepat di kaki bayangan pertama. Bayangan itu membungkuk, pelan, sangat pelan. Rika ingin kabur, tapi kakinya lemas. Jangan ambil uangku, jangan ambil, jangan. Bayangan itu mengambil koin itu, dan Rika yakin bayangan itu tersenyum. Tangan bayangan itu terulur mengarah ke Rika. Rika menutup mata. Jangan sentuh aku. Tapi tidak terjadi apa-apa. Rika membuka satu matanya pelan. Ternyata tangan itu cuma mau mengembalikan uang koin yang jatuh. Rika mengambil uang itu cepat-cepat. Terima kasih. Dan Rika melihat hal yang paling kocak pada malam itu. Bayangan itu bukan senyum. Itu cuma orang yang pakai masker bergambar senyum kartun. Tapi karena efek lampu dari belakang, maskernya terlihat seperti senyum hantu yang aneh. Rika mulai merasa agak lega. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena saat ia hendak maju lagi, Rika mendengar sesuatu, langkah-langkah kecil cepat mendekat. Dan kali ini itu bukan bayangan dalam antrian. Rika membeku, langkahnya tadi terdengar kecil, cepat, dan terdengar seperti berlari. Rika menoleh pelan, sangat pelan. Tapi gang di belakangnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan tembok dan suara angin. Tadi jelas banget ada yang lari. Ketika Rika ingin menoleh kembali ke antrian, matanya menangkap sesuatu di ujung gang. Ada bayangan kecil super pendek muncul di dinding gang dan bergerak seperti melompat. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas. Kadang seperti bola, kadang seperti kucing, kadang seperti anak kecil lagi jongkok. Aku harus pulang aja kali ya. Rika memalingkan wajah ke warung. Lampunya yang kuning tadi tiba-tiba berkedip. Warung itu jadi lebih gelap, tidak sepenuhnya gelap, hanya redup. Tapi cukup membuat semua bayangan di antrian tampak lebih panjang. Kenapa lampunya malah mati? Bayangan membuat imajinasi bekerja ekstra cepat. Rika melihat bayangan paling depan memanjang ke bawah, seperti tangan panjang yang merayap ke tanah. Padahal itu cuma efek cahaya. Ketika lampu redup, bayangan memang berubah panjang. Tapi di mata Rika itu terlihat seperti sesuatu yang merayap mendekati kakinya. Jangan sentuh aku. Rika terpleset sedikit, dan reaksi tubuhnya membuat bayangan-bayangan itu tampak bergerak bersamaan. Padahal itu cuma karena Rika tiba-tiba menggerakkan kepalanya dan matanya cepat sekali. Cahaya berubah, dan semua bentuk terlihat bergerak bersamaan. Namun anak seusia Rika yang sedang panik, mana sempat mikir logika. Aku cuma mau beli telur, kenapa jadi begini? Rika melihat dari sudut matanya. Bayangan kecil yang tadi muncul di dinding kini bergerak cepat sekali di antara kaki-kaki orang dalam antrian. Bayangan itu seperti berlari zigzag. Rika membeku. Itu bukan kucing, itu bukan bola, itu bukan anak kecil. Sudut pandang Rika kabur karena panik saat angin datang dari arah lain. Bayangan kecil itu terbang ke arah lain dan
Ternyata itu hanya kantong plastik hitam yang terbang-terbang karena angin. Bentuknya berubah-ubah, jadi tampak seperti makhluk kecil. Serem banget. Padahal cuman kantong plastik. Rika menarik nafas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kemudian Rika mendengar bisikan dari arah antrian. Antri, antri, jangan nyerobot. Siapa yang bicara? Rika memelototi satu persatu bayangan. Tidak ada yang bergerak, tapi bisikan itu ada, jelas. Rika memberanikan diri mendekati sedikit. Ia mencondongkan telinganya. Ternyata sumber bisikan itu adalah kabel listrik yang goyang tertiup angin dan menggesek tiang. Suara gesekannya kebetulan mirip sekali orang berbisik. Kabel listrik, jangan bercanda. Rika terdiam. Oke, semua aman. Mungkin. Tapi saat ia melihat ke arah barisan lagi, Rika membeku total. Bayangan paling belakang hilang. Tidak ada. Barusan masih ada. Sekarang lenyap. Hilang kemana?